proses dealing, proses konsumen atau customer ini membeli produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka, itu hanya ada kurang lebih 5-10% dari bagian bagaimana proses menjual itu sendiri. Di video ini kita akan membahas lebih detail bagaimana selling proses itu terjadi sehingga konsumen atau customer memutuskan untuk membeli dan Anda bisa mendapatkan penjualan yang baik. Halo, berjumpa kembali dengan saya Elvianoli di channel saya Elvianoli, channel untuk kalian semua yang orang-orang sales, orang-orang marketing, bahkan pedagang, penjual sekalipun, pedagang kaki lima sekalipun, orang-orang UMKM, pebisnis, bahkan pengusaha besar. Channel ini saya selalu akan membagikan kepada Anda, kepada kalian, bagaimana sih cara menjual, teknik menjual berdasarkan literasi yang saya miliki, pengalaman saya, dan yang sering saya gunakan selama berkecimpung di dunia sales. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda silakan like. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan video-video tentang tips marketing, tips jualan, cara jualan, bagaimana Anda bisa menguasai tentang penjualan dan pemasaran, Anda boleh subscribe jika Anda belum subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dengan update-update video saya yang baru. Baik, kita mulai dari selling process. Selling process atau proses menjual sebenarnya berawal dari saat Anda atau kalian sebelum bertemu dengan customer atau calon pembeli, calon konsumen yang akan Anda tawarkan produk atau jasa. Sebenarnya yang paling penting ini masa persiapan, di mana Anda harus mempersiapkan, mempelajari produk, mempelajari harganya, mungkin kalau ada program atau promosi-promosi yang diberlakukan untuk program sales atau promosi yang dilakukan oleh prinsipal atau marketing, atau mungkin Anda sekalian juga selain jualan juga melakukan marketing activity. Jadi Anda harus mempersiapkan hal itu, mempelajari hal tersebut sebelum Anda menemui si customer. Selling proses itu sendiri selain persiapan, yang kedua adalah yang utama, yakni inti. Selling proses ini bisa dikatakan kalau secara pengalaman yang sering saya lakukan, saya akan menentukan siapa customernya, bagaimana orangnya, baru saya temui. Kalau saya tidak mempelajari di awal bagaimana si tipe customer atau karakter si customer atau gaya atau style dari si konsumen, saya belum akan datang dan mengunjungi, bertemu dengan si customer tersebut. Kalau customernya ini sudah saya kuasai secara database, secara wawasan, baru saya bertemu dengan si customer. Proses awal dimulai dari bagaimana kita mengetuk pintu, membuka pintu, hingga kita mengucapkan salam, selamat tinggal, terima kasih, dan menutup pintu. Nah, itu adalah selling process. Jadi orang sales bukan hanya orientasinya bagaimana mereka ini harus adanya transaksi. Bagaimana Anda bisa meyakinkan customer, meyakinkan konsumen untuk membeli produk Anda. Karena kalau saya katakan orang-orang sales ini bertemu dengan konsumen atau calon pembeli atau customer, waktunya sangat terbatas. Antara 10 menit, 30 menit atau 1 jam. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, bagaimana Anda harus bisa memukau si customer, menjelaskan produk, dan akhirnya adanya dealing atau closing. Jadi, tahap pertama di dalam suatu proses waktu bertemu dengan si customer atau konsumen, bagaimana Anda mengetuk pintu. Dari cara mengetuk pintu pun itu harus Anda rancang, membuat mood konsumen ini bisa happy, bisa mau menerima Anda.
Kalau cara Anda mengetuk pintu juga tidak baik, terlalu kasar, atau mengucapkan salam, "Halo, selamat siang Pak." Misalnya seperti itu. Mungkin ada beberapa konsumen yang happy dengan cara seperti itu, tetapi tidak semua konsumen happy dengan satu cara. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, jadi step pertama adalah yang sering saya sebut namanya jual diri. Nah, jual diri ini ada 3 tahapan. Bagaimana Anda berbuat berbeda atau membuat sesuatu yang berbeda di hadapan si konsumen, menarik, maupun termasuk sikap dan antusias Anda bagaimana saat Anda menyapa pertama kali. Jelasnya tentang jual diri ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Nah, ini nanti Anda atau kalian bisa tonton video itu. Nah, di step pertama itu adalah jual diri. Terus yang kedua, step kedua setelah kita jual diri, hanya ada waktu kurang lebih, beruntung kalau kita punya 5 menit pertama itu bisa jual diri. Bahkan 1 atau 2 menit itu yang harus kita gebrak, dalam artian si konsumen ini harus terpukau, harus memikat. Kalau dia terpikat, Anda bisa masuk ke step yang kedua. Kalau dia tidak terpikat atau tidak tertarik untuk bertemu dengan Anda sudah akan ada satu langkah yang sudah tidak bisa Anda bertemu dengan customer, membuat customer ini atau konsumen ini sudah kurang moodnya. Jadi moodnya yang pertama tergantung dari Anda, tergantung dari kalian bagaimana Anda memukau si customer. Step itu bisa saya sebut dengan tahu, karena di dalam selling proses saya selalu menggunakan 3 step, yakni know atau tahu, like, suka, dan trust. Kalau trust ini percaya. Kalau customer sudah percaya, berarti Anda tinggal lakukan namanya dealing. Nah, kita akan bahas kalau yang now tadi sudah yang saya katakan bahwa tentang jual diri. Bagaimana Anda memukau di 2 sampai dengan 5 menit pertama kepada orang atau customer atau konsumen yang Anda temui. Step kedua, masuk bagaimana si konsumen ini suka dengan Anda. Kita pakai teori. Setiap konsumen atau customer atau calon pembeli, dia mau menemui Anda sebagai orang sales atau tenaga penjual atau penjual karena dia memiliki masalah. Masalahnya di mana? Dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan suatu barang yang memang mungkin dia cari atau dia tidak cari, tetapi ujungnya dia memiliki kebutuhan yang harus diselesaikan. Jadi saya berpendapat bahwa konsumen ini orang yang punya masalah. Entah masalahnya apa. Masalah dia tidak punya televisi, masalahnya dia harus memiliki pasta gigi, si konsumen ini harus memiliki handphone, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin selain barang juga jasa. Nah, jadi fokus utama konsumen ini selalu memiliki masalah. Kalau kita garis bawahi si konsumen ini memiliki masalah, berarti apa yang diharapkan dari kita? Yang diharapkan dari kita adalah memberikan solusi. Jadi hal kedua tentang like. Apa hubungannya dengan masalah? Kembali lagi, setiap orang, setiap konsumen atau calon konsumen atau calon pembeli, dia pasti punya masalah. Kalau kita orang sales bisa mengatasi masalahnya, dia pasti akan suka. Semua orang selalu ingin dilayani. Semua orang, semua konsumen pasti bermuara dari memiliki masalah. Kalau kita bisa selesaikan masalahnya, berarti dia akan suka. Nah, caranya bagaimana supaya kita tahu bahwa si konsumen ini memiliki masalah? Saya kasih 3 cara. Yang pertama, minta pendapat. Saya sering sebut minta pendapat. Terkadang kita harus memancing si konsumen atau calon konsumen dengan bertanya kepada si konsumen tersebut, bagaimana dengan produk, atau katakan kita sedang berjualan mobil ini ya, lagi menawarkan mobil kepada si konsumen ini. Kita sudah tahu bahwa konsumen ini memang membutuhkan suatu mobil. Berarti ada masalah yang ingin dia selesaikan dengan membeli mobil idamannya atau yang sesuai dengan keinginannya. Ini masalahnya. Mintalah pendapat. Bagaimana dengan mobil dari
kami dengan brand X, contoh brand X ya, katakan bagaimana dengan mobil kami, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi problem, kira-kira apa yang bisa saya bantu. Nah, jadi minta si konsumen ini untuk lebih banyak bercerita, karena dengan dia banyak bercerita, banyak memberikan wawasan atau pengalaman-pengalamannya, Anda akan menemukan step yang kedua, yakni masalahnya. Jadi fokus yang kedua, selain Anda minta pendapat, Anda akan menemukan masalah dari si konsumen ini. Kenapa dia menggunakan mobil? Kenapa dia mencari mobil? Dari situ Anda namanya mencari masalah. Carilah masalahnya. Bagaimana dengan pengalamannya dia? Bagaimana dengan pengalaman konsumen ini atau calon klien, calon konsumen ini dengan menggunakan mobil yang sebelumnya? Dari situ Anda bisa membantu menyelesaikan masalahnya dengan produk atau mobil yang Anda tawarkan. Itu yang kedua di dalam step bagaimana supaya konsumen ini suka dengan kita. Yang ketiga, ini ekstrim. Saya katakan ini ekstrim, tetapi Anda harus siapkan solusinya dulu, baru Anda lakukan hal tersebut. Kalau Anda tidak menyiapkan solusi, Anda jangan coba-coba dengan teknik yang ketiga ini. Bagaimana supaya konsumen ini suka dengan Anda, suka dengan perusahaan Anda juga, yakni buat masalah. Anda buat saja masalah. Misalnya konsumen ini sudah tertarik dengan produk atau mobil tadi yang ditawarkan kepada konsumen tersebut. Misalnya dia memutuskan, oh ya, mungkin saya ingin lihat yang warna hitam atau warna merah, salah satu, misalnya warna merah. Anda tahu bahwa stoknya ada 2 atau 3 atau 4. Anda sebutkan saja bahwa, oh mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, stok yang warna merah kebetulan tidak ada, sedang kosong. Ya. Tapi kalau misalnya ibu atau bapak menginginkan sekali yang berwarna merah, saya pastikan kalau ibu atau bapak tertarik dengan mobil kami, saya akan berikan ke ibu, saya akan upayakan, saya akan usahakan bagaimana caranya ibu dapat yang berwarna merah. Padahal solusinya Anda sudah punya, bahwa mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi ada stok yang akan datang, atau memang di gudang atau di dealer stok itu ada. Nah, jadi buat masalah, karena terkadang konsumen ini kan ingin menjadi seorang yang spesial, konsumen yang spesial, klien yang spesial. Kalau dari minta pendapat tidak terlalu Anda mendapatkan hal yang bisa Anda gunakan saat menawarkan, atau cari masalah dia selalu membandingkan, Anda sekali-kali boleh juga membuat masalah, tapi ingat, solusinya sudah Anda pegang, solusinya Anda sudah punya. Itu step bagaimana konsumen itu suka, bermuara pada masalah. Kalau masalah selesai, Anda bisa komitmen, konsumen akan suka dengan Anda. Yang ketiga, trust, kepercayaan. Bagaimana membangun kepercayaan si customer? Kalau Anda bisa menjamin, Anda akan dipercaya oleh si konsumen atau klien tersebut. Kalau kita berbicara trust, trust ini menurut Barry Farber ya, dalam suatu bukunya, trust ini bisa mengandung arti, T-nya itu truth, R-nya itu reliability, U-nya adalah uncommon effort, S-nya adalah service, dan T-nya adalah truth. Di awal masing-masing adalah truth, kepercayaan, kebenaran, kejujuran. Ya, jadi Anda harus jujur. R, reliability, artinya Anda dapat diandalkan. Kalau Anda bisa menyelesaikan masalahnya, Anda berarti kategorinya bisa diandalkan oleh si konsumen atau customer tersebut. Terus uncommon effort, melakukan hal melebihi dari apa yang Anda janjikan. Berikan hal-hal yang mereka tidak perkirakan, dan Anda bisa memberikan hal yang lebih dari apa yang seharusnya mereka harapkan. Kemudian S, service. Dengan Anda sudah menjelaskan segala sesuatu, menjamin terus pelayanan kiriman lebih cepat, Anda sudah berjanji 2 atau 3 hari,
mobil yang berwarna merah tersebut datang, berarti Anda sudah melakukan servis yang baik. Bagaimana Anda melayani si customer atau konsumen ini dengan baik. Terus yang terakhir, truth, kebenaran. Kalau Anda bisa mewujudkan seperti apa yang diharapkan oleh konsumen atau customer, berarti Anda memang jujur. Jadi dari awal hingga akhir pada saat proses Anda bertemu dengan customer, konsumen atau calon konsumen ini, calon pembeli, Anda harus jujur. Harus jujur, harus mengandung kebenaran. Selanjutnya bagaimana proses agar si customer ini lebih percaya daripada Anda? Kalau Anda sudah membangun masalah, mencari masalah, kalau Anda menemukan masalah dan Anda bisa pecahkan, berarti dia percaya. Tapi kalau Anda membuat masalah dan Anda bisa komitmen menyelesaikan masalah tersebut, yang notabene Anda sendiri sudah menentukan solusinya, Anda sudah siapkan solusinya. Jadi Anda harus mengakui kesalahan. Kalau Anda mengakui kesalahan, konsumen ini, kesalahan yang diakui Anda adalah dengan komitmen Anda. Anda bisa menyelesaikan dan memberikan seperti apa yang mereka minta. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus menerima kritik dan saran. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang baik, atau si konsumen memberikan saran, oh nanti kalau menawarkan produk harus disebutkan dari awal dong, barang yang ini tidak ada atau kosong. Ya Anda terima saja. Padahal yang harus Anda pikirkan, skenario tersebut untuk membangun kepercayaan customer atau konsumen sudah Anda buat sejak awal. Yang ketiga, Anda menepati janji. Seperti yang disampaikan tadi, seperti yang kita bahas tadi, Anda harus menepati janji. Kalau Anda katakan 2 sampai dengan 3 hari datang, ya harus datang. Itu Anda bisa dipercaya. Yang keempat, Anda harus konsisten. Konsisten dipercaya oleh konsumen. Kalau ini berhasil, apa yang Anda lakukan di pertama kali ini berhasil, jika dia membutuhkan unit lain atau barang lain seperti mobil, atau mungkin ada saudaranya atau koleganya atau teman-temannya, pasti mereka akan mereferensi Anda. Nah, jadi selama ini pengalaman saya hanya memakai pola tersebut, KLT. Kalau kita orang sales bisa melakukan hal ini, dealing hanya sepersekian persen saja. Kalau Anda bisa membangun itu, customer, konsumen akan selalu trust, percaya Anda, dan selalu mencari Anda jika mereka mengalami masalah. Orang sales adalah orang yang bisa mengatasi masalah konsumen dan harus dipercaya. Jadi selling process merupakan suatu cara bagaimana mempengaruhi konsumen, bagaimana meyakinkan konsumen atau customer atau calon pembeli, dan Anda atau orang sales patut dipercaya konsumen sehingga mereka akan mencari Anda terus-menerus jika mereka membutuhkan, atau ring satu mereka, kolega, teman, atau saudara membutuhkan hal yang sama, dan Anda pasti akan dicari oleh si konsumen. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sukses untuk kita semua. Tahu kan Anda?